A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman boleh maju kayaknya. Kakak-kakaknya juga enggak apa dekat-dekat sini. Kasihan nanti yang datang belakangan. Karena fadilahnya belajar ilmu itu tafassahu wa tawassa'u fil majalis. Berlapang-lapanglah, bukan hanya tempat duduknya, ngasih tempat duduk, tapi juga hatinya. Nanti baru keluar, baru berbunyi ayatnya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi yang diangkat derajat itu yang berlapang-lapang. Berlapang-lapang di majelis ilmu. Sudah? Ada apa dengan ilmu? Ada apa dengan ilmu? Kenapa Rasulullah setiap subuh berdoa dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an? Pernah dengar doa itu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang bermanfaat. Apa lo fungsinya ilmu bermanfaat itu? Coba lihat. Kita buka dulu ya. Juz yang tadi kita baca. Hari ini saya mau, biasa saya kan lompat-lompat. Hari ini buka juz 25 yang kita baca sama-sama. Udah? SMK Desember. Ini masih Desember ya? Dua 26 buka Quran surat 40 Fussilat ya. Asyura. Kita hari ini Asyura 42 betul 42. Ayat 14. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ini kita hari ini belajar tentang perangai manusia. Belajar apa? Tingkah laku manusia, kelakuan manusia. Di mana kita belajar? Lihat, wa makhtalafal ladzina utul ilma. Kalau di ayat yang lain tuh ya, yang di sini ini sama juga. Wa ma tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi orang tuh suka berdebat, suka mendebat, suka sok tahu itu setelah merasa berilmu. Awal-awal hijrah, awal-awal belajar itu ndak ada protes-protes. Bagus-bagus ya dia. Kapan dia mulai protes? Kapan dia mulai protes? Setelah merasa berilmu. Maka tadi ngobrol sedikit sama Pak Dokter. Saya bilang, saya tuh tidak takut kalau antum tuh tidak punya duit, saldonya minta ampun gitu, tuh tidak takut saya. Akhir bulan. Tapi justru yang mulai bertingkah banyak gaya itu kalau sudah merasa di atas. Ya susah, terus
dekat sama Allah. Apa hebatnya? Betul nggak? Ya tidak punya pilihan. Karena memang ya tidak punya pilihan dong, mau tak mau ya, apalagi udah susah kok. Tapi kalau di atas lagi pegang duit, cantik, ganteng, terkenal, uang lagi bagus, bisnis lagi lancar, terus tetap taat sama Allah, wah itu istimewa pasti. Istimewa, apa? Istimewa. Kayak Jogja ini lah. Mudah-mudahan. Allah udah ingatkan, satu yang bisa membuat orang itu berdebat atau mempermasalahkan, ya tadi kalau singkatan-singkatan kita kan KTP apa? Nah, apa KTP? Karena terlalu pintar. Dia pikir otaknya. Orang sering protes, Ustaz, tidak boleh kita rasionalitas. Ada tempatnya, ada waktunya. Rasulullah itu rasional, sangat rasional. Bayangkan ketika mau hijrah, Ali disiapkan suruh menggantikan posisi tidurnya. Betul tak? Suraqah bin Malik bagian ngapus jejak. Umar bin Abu Bakar As-Siddiq nyiapkan onte, nyiapkan rute. Begitu mau hijrah dari Mekah tidak langsung ke Madinah. Orang tuh kalau hijrah tuh langsung maju. Rasul tuh mundur dulu, seperti ngambil ancang-ancang. Itu rasional. Betul gak? Tapi ada titik-titik yang memang tidak bisa dirasionalkan. Isra Mi'raj itu gimana? Hanya bisa satu titik, yaitu iman. Nah, banyak tidak orang-orang itu yang suka mendebat, suka cari masalah ketika ngerasa punya ilmu, walaupun sebenarnya ilmunya al-yutubiyah gitu. Apa? Al-yutubiyah. Kok saya udah bilang sama kawan-kawan, berdebat sama mereka tuh buang waktu dan nambah dosa. Maka ada kalimat sing waras ngalah. Ini poin 1. Berdebat karena ilmu. Dia ini punya ilmu atau cuma merasa punya ilmu? Hanya merasa. Ilmunya benar-benar ada ke? Benar-benar ada? Tidak. Apa yang Allah bilang di situ? Ada dengki, ada istilah baghiyun. Makanya Rasulullah ngajarkan kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, supaya jangan sampai ilmu jadi ilmu yang dipakai untuk berdebat, ilmu yang dipakai untuk mempermasalahkan, ilmu yang hanya dikoleksi. JP apa? What is JP? Ngaji kuping. Padahal Allah bilang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dah, itu satu. Yang kedua, apa pointer kita di ayat ini tentang perangai manusia? Jadi kalau antum ketemu sama orang yang hobinya berdebat, hobinya ngajak berantem, hobinya ngajak ini, antum tinggalkan. Kenapa Ustaz? Ayaman, buang waktu, nambah dosa. Apa? Buang waktu nambah dosa. Kenapa ya ngomong sama orang tuli?
Dia tidak mau dengar kebenaran itu. Dia tidak mau dengar kebenaran itu. Maka antum nasihatin juga busa-busa, dia buang-buang waktu. Kecuali memang dia minta, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Bagaimana caranya? Oke. Maka tadi saya bilang saya tidak pernah takut kalau ngelihat santri atau SPA atau mungkin orang ini, dia susah gitu. Tidak takut saya. Kenapa? Karena dia pasti mudah untuk jadi orang baik. Kalau jadi orang susah, mudah jadi orang baik. Tapi lihatlah kelakuannya kalau sudah mulai berhasil. Gimana kelakuannya? Gimana kelakuannya ya? Coba bisa bayangkan atau? Uang sudah di tangan, popularitas ada, follower nambah, mulai dikenal orang, mulai diundang sana sini, pembicara ini, pembicara itu, coach ini, coach itu, ya kan? Coach Hotahe. Coba duduk merenung kita. Ilman nafi'an. Ada orang mengetahui kebenaran, tapi melakukan kebenarannya belum tentu. Ini pagi-pagi nih duduk-duduk tenang-tenang gitu. Tadi sebelum kita dapat surat Asyura, kita mundur lagi ke Fussilat, pembukaan dari juz 25 ini. Ayat ini sudah sering saya bahas, tapi ya perlu diulang-ulang. Ping sewu. Apa? What is the meaning of ping sewu? Dari mulai surat 41 ayat 39. 49, sorry. Ayat 49. La yas'amul insanu min du'ail khair. Ini yang saya bilang, tidak kaget saya nengok orang kalau susah ke masjid tuh. Kenapa jadi paskas mbak? Ya, pengen nebus dosa Ustaz. Terus begitu sudah sampai, kenapa saya katanya kalau nolong agama Allah kita akan ditolong sama Allah. Itu aja tujuan saya, tak ada yang lain. Begitu dari ditolong sama Allah, hilang, lunas hutangnya, ya sudah selesai. La yas'amul insanu min du'ail khair. Tidak bosan dia, pasti minta ping sewu. Ya Allah, utang lunas ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini disindir Allah, kelakuan. Doain supaya ruko saya laku Ustaz, supaya ruko saya dibeli orang, supaya ini, supaya ini. Pokoknya minta. Berapa lama dia minta? Berapa lama? Ping akeh-akeh. Begitu juga kalau dia dapat punya bisnis, punya usaha. Doakan ya Ustaz ya, doakan Ustaz, doakan Ustaz. Iya. Doain Ustaz. Pokoknya belum kita bilang iya tuh belum berhenti deh. Maka kalau ngadapi yang begitu-begitu tuh, sebelum dia ngomong iya kan langsung. Iya, dah, sip, oke. Bingung kan? Kan saya belum ngomong Ustaz. Iya kan ya. Pokoknya minta, la yas'amul insanu min du'ail khair. Nah, anehnya tuh, antiknya tuh ayat ini nih Allah sebutnya insan, bukan jin, bukan malaikat. Berarti yang kelakuannya gini, coba sebelahnya
Cuma manusia. Kita ini apa ya gitu? Sama kayak orang bilang gini, ya Allah, kalau memang dia jodoh orang, apa? Aku kan juga orang ya Allah. Mana jomblo jomblo. Ya Allah, kalau memang dia jodoh orang, aku kan juga orang ya. Terus dia foto lagi di depan toko mainan. Foto di mana? Depan toko mainan. Terus dia bilang, dari sekian banyak permainan di dunia ini, kenapa aku yang kau permainkan? Ya, takdir. Oh, gitu. Masih jadi kontennya di sini. Ada ya materi kayak itu. Kayak gitu update saya Bin, insyaallah Bin. Ya Allah, dari sekian banyak permainan di dunia ini, kenapa aku yang kau permainkan? Gitu kan doanya kan? Ya Allah, jodoh ya Allah, jodoh ya Allah, jodoh ya Allah. Indah sekali dia tuh ya Allah, tatapan matanya tuh ya Allah. Pakai nikop lagi, aduh, masya Allah, innalillah. Salah. Itu kalau udah nikah ya, innalillah. Waktu belum nikah tuh inna atau inna kal kautsar. Tahu nggak antum, dunia ini terasa indah kalau belum dimiliki. Kapan lah antum berdebar-debar tuh? Kapan antum deg-degan itu? Waktu nunggu paketnya datang kan? Kok belum datang sih, di tracking terus paketnya tuh. Bila sampai, betul nggak? Ya. Tapi begitu barang udah sampai, biasa saja. TGM kalau kata orang Pontianak. Tada gak macam mana? Tada gak macam mana tuh ya gak? Apa sih? Apa sih jawabnya Mas? Biasa wae. Biasa wae. Tas, baju, jilbab, kapan bagusnya? Waktu di keranjang kalau belanja online. Lagi di mall, di display, di showcase. Itu keren. Gemesin banget, pengen beli, pengen mampir. Begitu barang udah di tangan, dilempar-lempar, dicempak-cempak. Saya dulu juga berpikir gitu, sempat berpikir gitu. Itu kalau bisa pakai tas mahal, bisa pakai jam tangan mahal. Ya begitu barangnya udah benar-benar datang ya, tada gak cuman. Ya tapi tetap dijaga, tetap dirawat. Tapi rasa itu memang hanya ada ketika belum dimiliki. Nah, maka la yas'amul insanu min du'ail khair. Apa yang dia minta? Dia minta. Makanya bedakan antara ingin versus perlu. Saya ngajarkan kawan-kawan tuh kan doa, ya Allah saya perlu rezeki. Apa? Ya, saya perlu rezeki. Saya perlu umroh, saya perlu menikah, saya perlu rezeki yang halal ya Allah. Saya perlu, bukan saya mau. Karena saya mau tuh tidak ada habis-habisnya. Sampai umroh pun saya bilang gitu, ya Allah saya perlu berangkat umroh nih ya Allah. Untuk ngecas iman, ngecas kesadaran, ngecas ketaatan sama Allah. Saya perlu ini ya Allah. Berangkatkan saya dengan cara-caramu, bukan caraku. Itu doa saya dari dulu. Dari zaman tak berduet, 2003, 2004, zaman masih santri. Saya bilang saya pengen berangkat umroh dengan cara-cara Engkau ya Allah. Dengan caramu, bukan caraku. Berangkat 2004 haji, 2008 umroh, 2012 umroh. Habis itu udah bergulung tiap tahun dengan izin Allah ya. Saya tidak katakan saya hebat, tapi saya sangat yakin gitu. Allah tuh sesuai prasangka hambanya.
Maka udah sering saya bilang, yang lain boleh hilang, tapi satu tidak boleh hilang. Apa tuh? Prasangka baik sama Allah. Maka la yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru fayausun qanut. Waktu dapat biasa wae tadi tuh. Begitu ndak dapat langsung putus asa, langsung ngomel-ngomel, langsung marah-marah. Ayatnya benar ndak? Fakta atau mitos? Kenal ndak sama pelakunya? Kenal ndak sama pelakunya? Siapa pelakunya? Masa kok wajah-wajah tuh nih wajah-wajah orang soleh gitu kan, lahir ceprot langsung tak punya dosa sampai sekarang. Hah? Gitu tak? Allah yang pakai jilbab-jilbab nih, Masya Allah, solehah semuanya apa? Gimana bilangnya? Ada haknya tuh. Karena soleh itu laki-laki kan, kalau perempuan kan soleh, marah kan? Wa immassahu syarru, ayo baca sama-sama. Wa immassahu syarru fayausun qanut. Kalau dia dapat musibah, dapat kesulitan, dapat mudarat, kena tipu, bisnisnya dilarikan orang, vendornya ngelarikan duitnya, partner-partner bisnis berkhianat sama dia, fayausun qanut, maka dia langsung berputus asa. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Dia bilang, apa salah saya Ustaz? Saya paling suka kalau dengar orang ngomong kayak gitu tuh. Rasa mau dikeliti gitu. Tapi ginjalnya main fisik Obin nih. Ayatnya belum selesai, kita lanjutkan. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li. Udah sering saya bahas ini, entah berapa ribu kali dah. Pokoknya kalau lewat juz 25 ini saya selalu ingatkan, minimal sebulan sekali lah. Tapi kalau udah selesai dari masalahnya, udah selesai dari kesulitannya, udah selesai dari apa yang sedang diajukan atau dipermasalahkan, utang udah lunas, ya kan? Jodoh udah dapat. Saya bilang, kakak ini dulu minta-minta jodoh. Ingat saya bilang kakak ini minta doakan. Kenapa sekarang suami kakak marah-marahkan terus? Itulah Ustaz mau. Saya bilang sama saya, ya kakak ngomel begitu sama suami. Pasti saya menghindar. Tapi itu perempuan di samudra sini udah istimewa. Ini istimewa. Tidak ada di sini, tidak ada. Itu kan hayalan saya. Halusin apa? Halusinasi. Jadi nampak karakter-karakter orang tuh. Saya bilang, sama aku ya begini cara dia ngomongnya. Cuma ada sama suaminya. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna. What is the meaning of hadzali? Kalau bahasa Jawanya iki weku. Iki weku. Ini kan punya saya, hasil kerja keras saya. Itu kalimat turunannya. Makanya kamu tuh jangan jadi pemalas, kerja keras seperti saya ini. Bagus mulutnya. Ada yang berani coba? Ayo ngomong kayak gitu. Kalau enggak kena sambar petir atau mati berdiri. Saya bilang Allah punya sejuta cara untuk mendatangkan rezeki. Coba dulu. Tapi jangan lupa, Allah juga punya sejuta cara untuk merampoknya. Allah tahu kita tidak punya duit tapi pengen sedekah. Kayak sekarang nih lah dia.
Udah lahir bulan kota amal lewat lagi. Kan ujian luar biasa itu. Didoain, ya Allah ajarakallah bima kita. Saya doakan yang sebelah saya, Allah udah tidak tahu apa yang mau dimasukkan lagi. Memanglah Baitul Mal Jogja nih. Udah tahu akhir bulan dilewatkan lagi infak. Siapa branch manajernya nih? Ah? Bagus mulutnya kan? Manis sekali mulutnya. Dia tuh antara bikin statement dengan curhat pribadi itu suka beda tipis gitu. Apalah yang diucapkan itu? Ya Allah Rabbi. Ada yang diistidrat sama Allah di lambung di atas, langsung disikat sama Allah, dibanting, baru sakit patah tulang dia. Kok bisa gini? Saya ini pikir bisnis saya tidak bisa bangkrut Ustaz. Tidak mungkin, rasanya semua sudah saya susun rapi, manajemen HRD ini sudah saya lakukan yang terbaik. Korun tuh nyangke kan di tenggelam tuh. Maka justru kewaspadaan itu harus ada saat sedang di atas. Tapi ada yang disayang Allah, baru dia mulai naik, langsung ditegur supaya waspada. Karena saya bilang yang bikin orang tuh jatuh tuh bukan angin tornado, bukan angin topan, angin sepoi-sepoi. Keren ente boy, mantap sekali ente. Luar biasa lah pokoknya ente tuh. Enggak. Iya, minta puji 2 kali. Mbak ini cantik loh mbak. Masa sih Ustaz? Iya, minta puji 2 kali. Tepuk sebelahnya. Kok saya kenal ya orang? Kenal tak orangnya? Minta puji 2 kali. Sampai batuk-batuk. Saking kenal sama orang itu. Batuk kawan. Kan insan yang kita bahas hari ini siapa? Jin lagi di luar, dia lagi, aku tidak dibahas nih katanya. Kalau udah Ustaz bahas aku duduk dengar katanya. Dia lagi bahas manusia, itu jin golongan mereka katanya. La yas'amul insanu min du'ail khair. Kalau lagi minta, lagi punya hajat, lagi mau, minta terus. Begitu tak dapat, langsung putus asa. Kan coba lihat flow-nya. Waktu mau minta terus, semangat. Waktu tak dapat, putus asa. Begitu dikasih, langsung sombong. Tepuk sebelahnya, kelakuanmu itu. Insan. Kelakuan siapa? Yang sebelah ini siapa? Bukan ubur-ubur kan? Kalau enggak biar agak enak nepuk sebelahnya, bilang astagfirullahaladzim. Balas, berkacalah. Ini parah ini. Lama-lama kayaknya tak mempan dah antum kajian-kajian SMK gini. Baru ditempeleng pakai fisik kayaknya. Baru sadar. Ayatnya udah sering lewat. Begitu dia dapat, begitu dia Allah takdirkan itu benar-benar ada, dengan santainya dia bilang hadza li, iki wekku, iki nggonku. Ini karena sayalah. Masuk paret. Kenapa sih di Munzalan tuh mobil-mobil tuh dikasih stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh ngapa? Kenapa sekarang yang jadi rompi kita semua belakangnya tulisannya we are nothing tuh ngapa? Untuk ngasih tahu supaya tidak merasa memiliki. Ini punya Allah, pakai untuk berbuat baik. Ada mata, pakai. Ada telinga, pakai. Ada hidung, pakai. Ada mulut, pakai. Ada tangan, pakai. Ada kaki, pakai.
Allah titipkan rumah, yang punya rumah pakai rumah itu untuk amal soleh. Ada motor, motor pakai untuk amal soleh. Ada mobil, mobil pakai untuk amal soleh. Ada sepeda, pakai sepeda. Apapun yang Allah titipkan, pakai. Merasa memiliki itu adalah salah satu dari sekian banyak penyebab kecewa. Maka di buku Muslim Miskin itu saya tulis kan, bedakan antara hak pakai dengan hak milik. Yang benar tuh hak pakai atau hak milik? Hak pakai. Hak pakai, bos. Itu tuh tidak punya apa-apa. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Namanya hak pakai, namanya kena pinjamkan, dijaga, dirawat, karena yang punya nanti akan ambil. Loh kok gini? Berarti Ustaz, kita tidak boleh punya barang-barang itu. Siapa yang bilang? Tidak ada. Pakai, beli, miliki, yang penting jangan bermaksiat mendapatkannya. Maka catat, tulis doa. Bedakan antara ingin dengan perlu tadi ya. Ini saya ijazakan antum doa. Ya Allah, hamba perlu titik. Isi sendiri. Udah? Ini kata kunci ya. Ya Allah, hamba perlu titik. Tapi hamba tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Saya doa nih, saya bilang Kalimantan Barat ini mau apa, medannya tuh, maksudnya lokasi untuk sampai ke sana nih tidak mudah. Saya sampai waktu itu ya berdoa, saking pengennya dulu ya, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu, nyuruh Bang Abu, Bang Abu mungkin lagi nonton, Bang Abu belilah Fortuner Bang Abu. Masa bos nasi goreng pakai Avanza? Saya bilang bagus ya Avanza, saya bilang, tapi kita perlu mobil besar, saya bilang, untuk bawa ustadz, bawa ulama. Boleh, Bang Abu udah siap duit. Begitu pas datang mobil Fortuner yang warna putih, dicoba situ, bukan tak cukup duitnya, tak cukup tempat parkirnya, kepanjangan Fortuner. Orang tuh tak cukup duit, dia tempat parkir tak cukup. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, ini kalau misalnya Bang Abu punya ini kan saya tidak perlu beli, saya bisa bantu. Ini simbol izah juga, saya bilang Bang Abu Fortuner. Rupanya doa tuh mantul dan terbalik. IMM Allah takdirkan dapat rezeki mobil Fortuner warna hitam 4x4. Terus geser ke sekarang, pindah ke amal usaha. Jual ke amal usaha, dapat rezeki mobil Fortuner warna putih yang sekarang dipakai IMM. Yang saya doa-doakan justru malah balik. Dah, budak-budak makainya, anak-anak make, IMM make, selesai kan? Saya tak ada mobil. Saya berdoa lagi. Nah itulah ya, kalau doa sama Allah yang Maha Kaya itu gitu. Ya Allah, saya bilang, mobil yang saya perlukan nih untuk masuk ke pedalaman, masuk hutan nih, apa? Perlu mobil yang begini. Doa lah. Namanya doa bebas kan? Kapan saya manfaatkan doa itu? Lagi safar. Kalau lagi safar saya doanya tinggi-tinggi, doanya besar-besar. Saya pakai yang doa yang tinggi. Ya Allah, saya perlu mobil ini. Doalah, minta sama Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Masya Allah, tabarakallah tuh, Allah kabulkan. Datanglah si Oren tuh. Datanglah si Oren, sesuai kebutuhan. Sesuai apa? Sesuai kebutuhan.
Alhamdulillah. Maka kalau minta sama Allah, ya Allah, saya perlu titik. Akhirnya ini saya sebut merek ya, supaya antum tuh nyambung gitu. Barang-barang yang kita Allah hadirkan hari ini tuh, itu bisa Allah datangkan dengan sangat mudah. Handphone, laptop. Ini meja ini karena di sini jadi. Ini juga udah kayak jualan counter HP. Ya Allah yang datangkan, ini kena kasih, ini kena kasih. Orang tak percaya gitu. Sampai standar ini pun ada yang ngasih gitu, ada yang belikan. Gara-gara saya waktu itu tuh pakai tas gitu, handphone saya tegakkan pakai tas gitu, sandarannya tuh tas ya, kayak gitu, persis kayak kakak tuh. Ya. Tak lama orang-orang ibu, Masya Allah, ini udah lama kan, udah 2 tahun hampir 3 tahun. Sudah dibilang, Ustaz, kan ini kan sudah 2022, kalau ini biar saya yang update Ustaz. Maksudnya update tuh ini diambil, diganti dengan yang baru. Saya mau ngambil berkahnya tiap pagi kan, Ustaz SMK biar saya yang dapat pahala SMK-nya. Ada orang tanda kutip mencuri amal soleh kayak gitu tuh. Sampai santri-santri yang tanya gini, Ustaz Lukman tuh apa yang tak ada ya? Saya bilang tiket ke surga yang saya ini lagi cari. Sekalinya kenal sama orang kemarin, gudangnya Jeep, betaburan tinggal pilih mau mobil apa, mau apa, pakai Ustaz. Saya bilang cemana pakai 2 mobil 1 badan. Maka jangan pengen, ya Allah saya tuh pengen ini, ya Allah saya pengen, ganti dengan kata-kata ya Allah hamba perlu. Perlu apa Pak? Adik-adik saya sampai praktis, ya Allah hamba perlu kosmetik ini ya Allah. Dia kayak bergurau gitu, perlu kosmetik ini. Masya Allah, rupanya saya qadarullah kena undang sama salah satu brand, Wardah, inisial ya. Diundang, balik tuh bawa hampers banyak. Begitu balik kan tidak mungkin saya pakai. Ada makeover, ada Emina, ada dikasih. Kata bunda tidak pakai, kasih ya. Begitu dikasih, ya Allah Ustaz, kata dia, ini yang saya perlukan, yang minta sama Allah. Nah maka yang jomblo-jomblo tuh bilang, ya Allah saya perlu istri gitu. Tapi saya tidak pengen bermaksiat dalam mendapatkannya. Ini kata kuncinya. Jadi dapat mobil tanpa riba. Oke atau oke sekali tuh? Oke banget. Iya. Tidak perlu beli bos. Ada akad wakaf manfaat. Saya waktu itu si Oren itu akadnya wakaf manfaat 3 bulan. Setahun yang lalu tuh, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Ingat saya, suratnya masih saya buat. Saya bilang, bang, saya perlu 3 bulan ya, saya bilang, untuk tanda kutip nakut-nakutkan tikus. Karena saya mau masuk ke satu komunitas itu tuh kalau saya pakai Pajero atau pakai Fortuner itu tidak ditoleh. Perlu tanda kutip gertak sambal sedikit ya. Imanuhum fi mobilihim, imanuhum fi motorihim. Imannya ada di motornya, imannya ada di matanya. Jadi begitu datang selesai, saya udah bilang, bang udah cukup saya pakai mobil ini. Saya bilang 3 bulan udah cukup lah. Saya balikkannya, saya bilang, jangan Kiai, semenjak Kiai pakai, semenjak mobil ini akadnya wakaf manfaat. Wakaf manfaat tuh gini, tahu wakaf manfaat? Ngerti wakaf manfaat enggak? Barangnya tidak dimiliki oleh orang yang menggunakan, dia hanya tanda kutip bahasa itu dipinjamkan. Tapi dengan waktu tertentu. Bedanya apa? Akadnya. Misal saya punya ruko, mau dijual tidak laku, mau dipakai untuk bisnis juga belum ada modal. Nah, akad dengan Baitul Mal, saya wakaf manfaat ya, silakan ini dipakai untuk sekretariat, pokoknya untuk kemaslahatan. Nah, akadnya jangan mengikat. Saya maunya rumah tahfiz dibangunkan 7 lantai, ya kau bangun ya seorang. Itu sih bukan wakaf, namanya mindahkan masalah apa? Mindahkan masalah. Ustaz, ini ada wakaf motor, silakan Ustaz isi bensinnya, ganti olinya, ganti bannya, itu shock breakernya udah mau patah. Itu wakaf atau mindahkan masalah? Enak aja.
Maka saya bilang di Baitul Mal itu tidak boleh terima sembarangan. Pernah dulu saya nerima tanah, suruh ikut sidang waris keluarga. Jadi macam gitu pula, mengemis-ngemis. Paling sih bilang orangnya. Udah gitu suruh bangun, udah gitu bangunkan nanti sini. Saya tuh maunya tuh ini dibangunkan ini, nanti ada ini, ustadznya kita pilih yang bagus. Waktu itu masih ini ya, diam ya saya. Kok sekarang tuh tetap diam kan? Kok enak sekali dia. Nah, wakaf manfaat itu mobilnya tetap milik antum. STNK BPKB pegang aja. STNK mungkin untuk jalan lah ya, untuk jalan STNK. BPKB-nya tetap dipegang. Tapi yang beda adalah akad wakafnya. Sabtu Ahad daripada nganggur tidak terpakai, wakaf manfaat. Ngantar beras. Nah, untuk support ulama-ulama, ustadz-ustadz, guru-guru yang mukhlis, guru-guru di pedalaman, akad. Bikin perjanjian 3 bulan, 4 bulan, begitu kira-kira. Maka ya Allah, hamba perlu titik, tapi hamba tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Yang menggunakan barangnya tidak bermaksiat karena tidak riba, akadnya juga akad yang benar, wakaf manfaat. Yang menggunakan menjaga amanah itu, karena itu adalah barang wakaf. Dan saya bilang sama kawan-kawan kemarin kan, kita dipinjamkan mobil, ada wakaf manfaat kemarin waktu sedekah akbar 30 mobil tuh, Avanza, Innova dan lain, akadnya wakaf manfaat. Nah, saya bilang pulang cuci mobilnya, isi bensinnya. Itu bentuk kita tahu diri, supaya orang yang minjam dan kapok. Jadi ada 3 lapis kesadaran: yang memberi tidak merasa berjasa, yang menjadi pemegang amanah menunaikan tidak berkhianat, yang menerima manfaat tidak rakus. Itu selesai, itu clear. Nah, balik lagi ke sini, penutup nih, guru balik awal hari ini ya. Apa? Guru balik awal. Lihat kalimat la yaqulanna hadza li. Lanjutan dari ayat ini, wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Cobalah aku nih tahu, pasti aku akan berbuat baik, aku akan melakukan ini, aku akan. Kapan dia bilang gitu? Waktu sudah mati. Waktu benar-benar dapat. Maka teman-teman, kalau antum lihat ada orang lagi susah, terus sekarang lagi di atas, antum harus deketi dia, bukan untuk minta hartanya. Ada mustahik zakat, ada mustahik dakwah. Ada apa? Dia tuh secara harta muzaki, bisa bersedekah, bisa berzakat, tapi secara pengetahuan agama, knowledge, ilmu, dia ini mustahik dakwah. Dia perlu pengetahuan, dia perlu kawan yang tulus, dia perlu orang yang membersamai. Antum hadirlah untuk orang-orang begini. Jangan minta, jangan bawa proposal, datang bawa sesuatu, kasih apa? Kasih. Mental gitu tuh di atas. Pak Cik punya ikan, kasih ikan. Kemarin disajikan tamu tuh, tak tahu dia yang disajikan tuh ikan jelawan. Satu porsinya 1,5 juta kalau di steam tuh. Pak Cik potong 2 ekor, 3 juta berarti. Nah, tahu gimana rasanya makan ikan 3 juta? Datanglah ke Pontianak, ke tempat Pak Cik, bahas promosi dah, iklan terang-terangan ya Pak Cik. Mustahik dakwah, jadi dia ketakutan, tidak punya circle. Orang-orang yang datang ke dia itu orang-orang yang punya kepentingan semua. Nah, kita datang tidak punya kepentingan apa-apa kecuali ngajak dia ke surga. That's it, titik. I don't have anything. Saya tidak punya kepentingan apapun. Kenapa? Saya udah bilang, ayo catat ya. When you hope nothing. When you hope nothing. When you hope nothing. Maksudnya tuh when you hope nothing tuh ketika engkau tidak berharap apapun kepada makhluk manusia ya, kepada manusia.
When you hope nothing to the people, when you hope nothing to someone, you get everything. Everything. Saya udah coba, saya udah ngalami berharap sama orang kaya yang pernah saya ceritakan kan, mau dapat duit 200 ringgit, 150 ringgit tak dapat, padahal ada Mercy, ada BMW, ada Proton Perdana, dia bos dari sebuah pom bensin di Malaysia. Uang cash 150 ringgit tak keluar, padahal rasa-rasanya tidak mungkin lah orang kaya segitu tak punya duit cash 150 ringgit. Dan saya kalau Allah izinkan balik lagi ke Malaysia, saya pengen ketemu orang itu, mau saya kasih hadiah, karena orang itu yang ngajarkan saya tauhid. Daerah Ampang, tapi saya lupa Datin siapa namanya. Proton Perdana di luar, BMW keluaran terbaru, Mercy keluaran terbaru, apa tak mantap. 2010, 2011 tuh lah saya belajar tauhid, nengok benda-benda gitu tuh. Duit udah habis, karena 5 ringgit satu-satunya uang yang saya bawa udah habis untuk beli bensin motor. Udah tak berdua nih, karena pikir kan gini, tenang, nanti siang kan dapat gaji 150. When you hope nothing, you get everything. When you hope something, you get nothing. Artinya dilarang kencing. Panjang-panjang tuh, terjemahan cuma satu ya, dilarang kencing. When you hope something dari someone ya. When you hope something, kayaknya udah pernah dibuat sama Mas Yudi lah waktu itu. Kalimat ini, mana Mas desainnya Mas? Hah? Oh ya, desainnya masih ada. Kasih ke Munzalan apa? MTC. When you hope something from someone, you get nothing. Oh, berharap sama manusia itu sakit hati, asli sakit hati. Kuciwa apa? Kuciwa. Bahasa Jepangnya apa? Kuciwa. 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 Wah, orang kaya nih, rumahnya besar, mobilnya banyak, mewah. Mudah-mudahan dia ngasih aku sesuatu. Balik-balik. So, udah pernah saya. Dan saya bilang sama budak-budak, jangan ngarep, jangan minta. Kalau ngarep tuh sama manusia, apa tadi? Kuciwa. Tepuk sebelahnya bilang apa? Kuciwa. Dia ini kaya kok gak paham-paham sih. Udah kasih kode-kode berkali-kali. Ya kaifalah, ini akhir bulan tuh loh. Kan gitu kan? Kayak ini akhir bulan kok malah kena marah-marah. Udahlah kita nengok saldo gitu, udah minta ampun. Kuciwa. Berharaplah sama manusia. Kau pasti kuciwa. Arigatou gozaimasu. Kuciwa. When you hope something from someone, you get nothing. You get nothing. Maka yang belum halal, jangan sampai antum jadi penjaga jodoh orang lain. Apa tadi kalimatnya? Dari sekian banyak permainan di dunia ini, kenapa aku yang kau permainkan? Cie. Tepuk sebelahnya. Cie. Itu mantan apa pahlawan? Kok dikenang-kenang terus? Ini parah ya. Ini parah. Tapi pernah ndak ngalami antum ndak berharap, ndak juga ada ekspektasi apapun, pokoknya jalan aja. Ya lakukan aja. Tahu-tahu ada hadiah masuk. Bukan dari orang yang kita bantu. Misalnya saya
ketemu sama panjenengan? Pak Tri. Ketemu sama Pak Tri ya. Pak Tri, ini ada kue, ada apa gitu. Datang ke Pak Tri. Ya udah, nggak berharap Pak Tri juga balas kebaikan yang pernah saya lakukan. Ini contoh aja Pak Tri. Tahu-tahu balasannya itu datang dari tempat lain, dari arah yang saya nggak pernah pikir. Nggak masuk akal memang. Masuk rekening. Kling, SMS masuk. Sekian juta. Oh, ini cara Allah ngasih rezeki. Maka teman-teman, salah satu tanda orang itu ikhlas adalah ketika dia sudah tidak lagi berharap orang yang dia bantu akan memberikan balasan dari apa yang sudah dilakukan. Bagi dia sama aja. Mau orang tuh bilang jazakumullah, matur nuwun sangat, matur nuwun ingkang kathah, bagi dia flat, telinganya flat. Kau mau bilang makasih ke tadak kekati kau lah. Aku pokoknya udah lakukan. Aku bukan minta balasan dari kau. Kau ini bahasa Pontianak ya. Panjenengan gitu. Kalau di Pontianak pakai kau tuh biasa gitu. Kayak kan? Kowe sampean. Jadi meletakkan harapan pada Allah Rabbul Alamin itu satu-satunya cara jalan pintas untuk bisa bahagia. Apa jalan pintas supaya bahagia gimana? Meletakkan harapan. Itulah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udahlah, case close. Pokoknya kasih, lakukan, lupakan. Jalan pintas kebahagiaan itu berharap sama Allah Rabbul Alamin. Maka kalau ketemu sama orang teman-teman, antum nggak usah pikir aku dapat apa. Saya ulang ya, kalau ketemu sama orang, apa? Jangan berpikir aku dapat apa. Tapi aku bisa ngasih apa. Ustaz, ini kan akhir bulan, Ustaz, gimana? Ya, doa. Apa? Doa. Jangan berpikir untuk dapat apa, untuk miskin. Tidak akan diangkat derajat sama Allah. Jadi kalau belum punya saldo yang banyak, milikilah doa yang banyak. Apa? Jadi good looking, good reckoning, good praying. Nah, gitu. Saya kalau tanya apa hobi, kan dulu kan kalau kita zaman-zaman SMP ada yang pernah kecil dulu, ada yang pernah kecil ya? Pernah sekolah SMP dulu ada? Dulu zaman-zaman saya tuh masih ada buku diary, ada enggak? Nama Dam, zaman kita Dam ya? Kita pernah muda kan dulu Dam? Ingat tuh kan teman seangkatan saya, teman main bola. Ya, cuma hebat dia masih. Kan nama, terus tanggal lahir, makanan kesukaan, makanan favorit, hobi, ya kan? Cita-cita. Oh, Bunda pernah muda juga dulu. Oh. Kata-kata mutiara. So sweet banget, tukaran-tukaran. Belum ada nomor handphone, Instagram belum ada waktu itu ya. Nggak ada alamat rumah gitu, datangin rumahnya kan gitu kan. Masya Allah. Dah tulis. Nah orang tanya, Ustaz, hobi saya apa? Saya waktu belum paham tuh ya tulislah hobi macam-macam. Begitu saya ngerti ilmunya, oh iya, saya jadikan mendoakan orang lain sebagai hobi. Apa yang saya lakukan? Mendoakan orang lain sebagai hobi. Dan sampai saya paham, ternyata dunia ini namanya gema kehidupan. Apa istilahnya? Gema kehidupan. Apa yang kita teriakkan, apa yang kita ucapkan itu balik ke kita. Demi Allah, balik. Saya sering doakan orang tuh, mudah-mudahan bisa pergi haji, pergi umroh sekeluarga. Benar-benar saya ngalami itu. Mudah-mudahan abang punya hidup yang berkualitas. Saya bilang hatinya tenang, hidupnya bahagia, rezekinya penuh berkah. Maka kalau rekening kita belum banyak, doa yang banyak. Antum pakai apa sih mulut tuh? Nganggur ya, giler ya.
Tuh apa mulut kau tuh? Ngeluh ya. Janganlah belajar tuh. Tukang gorengan di pinggir jalan, ya, angkot, tukang parkir, siapapun lah tuh, jadikan itu doa. Itu nanti mantul. Tapi antum jangan baru berdoa sekali terus, mana ya Allah. Nanti yang datang malaikat maut. Ini kata malaikat maut. Sering-sering doakan, ya. Jazakumullah khair, minimal itu. Jazakumullah ahsanal jaza, barakallahu fikum, berkah selalu. Sehat bagus, tapi orang non muslim pun sehat. Maka saya tidak pakai istilah sehat selalu atau sukses selalu, tidak mau. Saya belajar dari guru saya pakai istilah berkah selalu. Karena berkah itu bertambah kebaikan. Punya mobil, mobilnya parkir di masjid, ya kan? Punya motor, motor parkir di masjid. Punya sepeda, sepeda parkir di masjid. Saya ngajak teman-teman motor besar kemarin tuh kan, saya bilang parkirin di depan masjid, saya bilang display, nanti minta tolong dijagakan. Ngasih tahu, udah taat, sudah hijrah itu bukan berarti miskin, bukan berarti nelongso. Kita yang ikon-ikon hijrah, yang sudah mengkampanyekan saya sudah hijrah, hati-hati, jangan sampai kita kismin, jangan sampai kita minta-minta, jangan sampai kita menjaga. Saya tak berduit, tapi tidak mau nunjukkan muka tak berduit. Mama saya, Mimip, Ibal, adik-beradik saya itu baru tahu kalau saya tak berduit itu ya setelah saya ceritakan SMK ini. Sampai mama saya tanya, bang benar ke kau tak berduit waktu itu bang? Kau lapar bang, tak berduit bang, sampai gitu-gitu benar gak? Iya bang, ngapa kau tak cerita sama mama? Saya bilang ya tak apa-apa. Kalau sama Ustaz Sudar udah paham, tak apa paham. Kan sama-sama di Malaysia, jadi tinggal lirik-lirik ya, tinggal tengok-tengok. Nah gitu. Sama. Dah sama kita. Oh, udahlah sama kita. Apa gak nak ditanya lagi kan? Masa dah pinjam duit dah? Oh ya, yang nak dipinjam pun tak ada. Kok Obin berani bilang tak ada dah? Astagfirullahaladzim. Bin, berani ente Bin. Tak tahu ke Ustaz Sudar? Oh ente. Mantum. Kok berani Obin? Jadi balik lagi tadi ya, berharap kepada Allah tuh pintu atau jalan pintas untuk bisa bahagia. Pilihlah jalan itu. Tenang tuh. Bahagia dan rezekinya berkah. Makanya tadi saya bilang berkah selalu. Ingat doanya tadi gimana? Ya Allah, hamba perlu titik. Saya kalau doa tuh spesifik, apalagi lagi safar, saya sebut tuh. Ini contoh ya. Ya Allah perlu Land Cruiser ya Allah. Tapi hamba tidak pengen bermaksiat dalam mendapatkannya. Kan nyebut ya. Ya Allah perlu ini ya Allah, tapi tidak pengen bermaksiat dalam. Untuk ini ya Allah, untuk ini ya Allah, untuk ini ya Allah. Nah biasanya saya lengkapi doanya tuh, saya kasih alasannya. Untuk apa? Ada yang nawarkan saya kayak mobil-mobil sport gitu, tapi bagi saya tidak perlu itu. Itu apa kak? Di Pontianak kena polisi tidur. Pak Cik, tak bisa pergi ke tempat Pak Cik, Mega Timur, bawa Ferrari, malah ngukur jalan ya terus. Nah, kok mobil-mobil kayak si Oren tuh, oh nengok lumpur tuh ketawa dia. Minta lagi ya, gitu lagi teriaknya tuh. Tolong kasih lumpur lagi gitu. 4 WD kan. Saya bilang sama yang punya mobil, nih mobil antum saya bawa masuk hutan, saya bilang. Bagi-bagi beras. Tak apa-apa Kiai, monggo Kiai pakai Kiai. Hamba perlu titik. Dulu saya nengok zaman-zaman masih Mario Teguh yang apa Golden Ways tuh ya. Cuman sih saya bilang bisa nulis gitu tuh, bisa tampil di layar. Doa saya tidak tahu nama barangnya apa kan. Terus saya baru tahu namanya IPAD apa namanya. Apa namanya? IPAD. Tulisannya IPAD kok Bin. Gitu lah pokoknya Bin. Suku-suku saya lah Bin. iPad kayak iya. Saya nyebutnya IPAD.
Oh begini bisa tulis-tulis. Tapi hamba tidak pengen bermaksiat. Begitu saya tengok harganya, oh segini harganya. Tak jadi. Tidak pengen beli gitu. Tapi berdoa sama Allah, ya Allah saya perlu. Handphone iPhone. Ini karena sibuk memang handphonenya. WA tuh sekali masuk tuh bisa ratusan bahkan ribuan WA. Jadi kadang-kadang enggak kebaca gitu, kegulung. Makanya ini bikin pakai konsep wakil pengasuh wilayah apa. Karena memang kalau antum berharap WA saya ini, aduh, pernah pakai coba HP yang biasa gitu, berasap. Maksudnya tuh hang. Buka sekarang nih, nunggu semenit kemudian dia berputar tuh. Saya bilang bisa masa air saya ini nunggu ya buka WhatsApp. Bukan pengen gengsi, enggak. Terus di sini dulu setelah Samsung ada kan, ini apa? Ada aplikasi auto textnya tuh loh. Jadi kalau pencet apa gitu langsung keluar, apa langsung keluar. Itu kan enggak bisa diinikan ya. Saya perlu itu. Nah, minta tuh ya gitu, ya Allah saya perlu handphone merek ini supaya ya, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah kasih. Yang penting minta sama Allah, tidak menyeletakkan harapan pada makhluk. Itu sudah dekat antum dengan kebahagiaan. Siapapun dia, coba bilang Siapapun dia. Siapapun makhluk, selama dia masih manusia, insan sama kayak kita, antum meletakkan harapan sama dia, pasti langsung kecewa, auto kecewa. Bahkan saya pesan juga sama kawan-kawan yang sudah berpasangan, ini suamiku kok aku udah gini-gini, dia tidak pengertian, mau. Kau salah. Saya gitu kan ya langsung. Apa? Kau salah. Kenapa kau berbuat untuk suamimu? Udah janji kok, ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kenapa di baju kita ada tulisan insyaallah lelahku lillah. Tuh di tangan kanannya Mas Jati tuh. Lelahku lillah. Paskas Indonesia, insya Allah lelahku lillah. Itu ngajarkan kita untuk tidak berharap sama makhluk. Bersih-bersih hati ini, ya Allah, Rabbi, Masya Allah. Maka jangan sampai antum cuma pakai baju paskas saja, tidak tahu artinya, tidak tahu falsafahnya. Paskas, pasukan amal soleh. Pasukan berarti berjamaah, terdidik, terpimpin. Ada imam yang diikuti, ada makmum yang mengikuti. Amal berarti action, bukan cuma ngomong, bukan TBC terlalu banyak comen. T mulut. C-A-C-A N-G-E-G-G K-E-K-M mulut. TBC kan terlalu banyak cincong, terlalu banyak comen. Amal, praktek, soleh. Apa soleh itu? Bersih. Apa soleh itu? Suci. Apa soleh itu? Tidak terkontaminasi. Itu 3 kata tuh, pasukan, amal, soleh. Pakai logo ya. Logonya besar, tonasenya kecil, T-Rex. Kerja hilang, makan dia datang, nah gitu. Oh ada pelakunya sini, geli ketawa kan. Waktu kerja dia hilang, waktu makan dia datang. Siapa itu? T-Rex. Logonya besar, tonasenya ada di sana. Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Balas. Berkacalah. Dah, itu dulu ya teman-teman semua. Saya mau bahas materi yang lebih dalam tuh, tidak sampai hati nih muka tuh. Mana lama lagi akhir bulan nih kan? Astagfirullah, sampai tanggal 31 gitu.
Ampun. 31-nya hari Sabtu lagi. Tanggal 1-nya hari Senin. Ya Allah, sakit. Tenang. Oh, saya aman Kiai. Wes biasa. 11 bulan yang lalu juga begini. Kira-kira tahu enggak ya saya maksud siapa tuh? Wes biasa Kiai. Wes gitulah kira. Sampai apal saya logatnya tuh. Loh, kok ketawanya sampai sini? Kok kedengaran? Udah lah, gitulah dia pokoknya ya. Wes biasa apa? 11 bulan yang lalu juga begini. Saya tidak tahu nanti 11 bulan yang akan datang, setahun akan datang tuh ya gimana. Pokoknya yang penting bapakku teko. Bapakku teko mana pokoknya. Bapakku teko. Oh, ada yang nanya tuh, siapa tuh Ayaman? Mau tahu aja. Kepo banget. Nggak boleh bongkar rahasia perusahaan kan. Biarlah dia. Pokoknya kita tahu lah. TST tahu sama? Tahu ya. Semoga akhir bulan ini dan awal tahun akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, Allah kasih rezeki kita yang lebih baik. Amin. Allah kasih rezeki yang lebih berkualitas. Maka doanya, ya Allah, hamba perlu buka usaha, perlu bisnis ini, perlu ini, bukan pengen ini, bukan, tapi perlu. Dan hamba tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkan. Ya, ikut saya, ya Allah. Ya Allah. Hamba perlu. Silakan doa masing-masing. Satu. Amin. Saya bantu aminkan. Saya lagi sapa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Silakan doa. Minta sama Allah. Lagi majlis ilmu nih. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Yang punya penyakit sembuhkan ya Allah. Yang pengen lunas utang, lunaskan utangnya ya Allah. Yang menghindar dari riba, bebaskan ribanya ya Allah. Lunaskan dari utang-utang riba ya Allah. Yang sedang memulai bisnis, mulai usaha, besarkan bisnis usahanya, lancarkan berkahi ya Allah, lancarkan buka usaha yang terbaik ya Allah. Hadirkan supplier-supplier terbaik, hadirkan konsumen-konsumen terbaik, hadirkan tim-tim yang terbaik juga ya Allah. Hadirkan ya Allah, hadirkan ya Allah, berkahi ya Allah, berkahi ya Allah. Silakan berdoa. Yang pengen punya jodoh semoga dapat jodoh yang terbaik, yang pengen punya anak keturunan semoga dikasih anak keturunan yang terbaik, yang pengen sembuh dari penyakit semoga Allah kasih kesembuhan yang terbaik. Ada yang saudaranya, keluarganya sedang bermasalah, semoga Allah perbaiki hubungan keluarganya. Ada yang mungkin anaknya yang bermasalah, semoga Allah perbaiki anak-anaknya. Ada yang pasangan yang bermasalah, perbaiki pasangannya ya Allah. Ya Allah, hamba perlu titik. Silakan isi. Hamba perlu ya Allah. Diulang-ulang antum bilang ya Allah, hamba perlu ya Allah, perlu ya Allah. Hamba perlu ini ya Allah. Dan hamba tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya ya Allah, tapi hamba tidak ingin bermaksiat. Yang perlu rumah, perlu tempat tinggal, perlu kendaraan, perlu alat komunikasi yang lebih baik, perlu bisnis yang lebih berkah. Hamba tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, hamba tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Datangkan itu ya Allah dengan cara-caramu, bukan caraku. Hadirkan itu ya Allah dengan caramu, bukan caraku. Ya Allah, hamba perlu ya Allah. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kabulkan doa kami semua di sini ya Allah. Aminkan ya Allah, kabulkan ya Rabb, mudahkan ya Allah, kasih jalan terbaik ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Berikan kami rezeki yang terbaik ya Allah. Berikan kami hati yang terbaik ya Allah. Berikan kami qalbun salim, berikan kami qalbun salim ya Allah. Berikan kami juga ya Allah kemudahan dalam membersihkan hati kami ya Allah. Perbaiki hati kami, luruskan diri kami ya Allah. Lillahi ta'ala, hanya karena Engkau. Jangan sampai ada yang lain di hati kami kecuali Allah dan Rasul-Nya. Buang dari hati kami harapan kepada makhluk ya Allah. Hamba perlu ya Allah, kami perlu merasa ya Allah, perlu merasa ditaati, perlu merasa diawasi oleh Engkau ya Allah. Hadirkan perasaan itu ya Allah. Kami perlu merasa malu,
penuh rasa bersyukur ya Allah. Hadirkan rasa itu ya Allah, hadirkan rasa itu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, 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 ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin Allahumma amin. Salaman sama samping kiri kanannya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikabulkan Allah insyaallah. Salaman sama samping kiri kanannya bilang insyaallah dikabulkan Allah. Semua hajat niat baik dikabulkan Allah dengan cara-cara terbaik. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah, berkahi ya Allah, mudahkan ya Allah, kabulkan dengan cara-cara terbaik-Mu. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa dawaniha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, Bang Kakak, untuk yang offline, yang hadir offline ada hadiah. Nanti insya Allah hadiahnya akan dibagikan oleh wakil pengasuh. Semuanya nih yang hadir sini dapat hadiah semuanya. Semuanya dapat hadiah. Jangan dilihat barangnya, lihat doanya. Dan saya doakan antum dapat ini, mudah-mudahan jadi wasilah bisa berangkat haji, berangkat umroh. Ini bukan dari saya, Ini dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya, dari seseorang yang menitipkan rezekinya, ya kan? Lalu dia titip, lalu ini diminta dibagikan dan beliau minta doa itu aja. Siapa namanya Ustaz? Tidak tahu. Hamba Allah istimewa pokoknya, apa? Hamba Allah istimewa. Nah, ya, jadi ini ada nanti dibagikan sama 3 orang nih, Ustaz Sudar, Mas Jati, sama Bang Hari. Pokoknya 3 orang ini yang saya kasih amanah untuk membagikan. Yang online gimana Ustaz? Yang online didoakan ya. Yang hadir offline dapat hadiah. Semuanya, mau bapak, mama, anak-anak dapat semuanya ya. Jazakumullah khair. Silakan Pak Direktur dan Bapak Wakil Pengasuh 3J membagikan hadiahnya. Dengan Ustaz Sudar dan Bang Hari Saputra, Bang Hari Dirgantara. Barakallahu fikum, berkah selalu. Sampai jumpa di Baitullah. Mudah-mudahan nanti hadiah yang dikasih jadi wasilah, jadi pemancing rezeki untuk bisa sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.